Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Petani Lombok TV. Tentunya salam tani Indonesia. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Nah, kali ini kita akan mendokumentasikan proses pindah tanam dan antisipasi hama pada saat penanaman atau pindah tanam cabai merah keriting. Dalam proses budidaya cabai merah keriting, setelah melalui tahapan penyemaian, pengolahan lahan, dan sekarang adalah tahap ketiga adalah penanaman atau pindah tanam. Dalam tata cara pindah tanam adalah kita mempersiapkan lubang tanam pada mulsa, kemudian kita kupas plastik polybag pada bibit tanaman seperti yang ada di video ini, kemudian masukkan bibit ke lubang tanam, kemudian ditimbun dengan tanah sekitar lubang. Sangat mudah, bukan? Lakukan tata cara pindah tanam ini sampai selesai. Untuk sekedar informasi, jarak tanam cabai merah keriting pada musim kemarau kurang lebih sekitar 50 cm. Apabila berada di musim hujan, maka pindah tanam jarak tanam yang ideal adalah sekitar jarak 60 sampai 80 cm. Adapun usia ideal saat pindah tanam cabai merah keriting yaitu usia tanam yang bagus antara 25 hari setelah semai sampai dengan 30 hari setelah semai. Setelah melakukan pindah tanam cabai merah keriting sampai selesai, kemudian kita akan mengantisipasi hama pasca tanam. Setelah selesai pindah tanam, maka kita akan lakukan antisipasi hama yang sering mengganggu, yaitu diantaranya jangkrik, orong-orong, belalang, dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, kita akan menggunakan bahan aktif karbofuran dengan merek dagang Furadan atau bisa juga menggunakan merek dagang lainnya. Adapun cara aplikasi penggunaan Furadan atau bahan aktif karbofuran adalah ditaburkan pada pangkal batang di lubang tanam seperti yang ada di video ini. Lakukan pada semua tanaman. Untuk penaburan dilakukan secara merata pada bagian pangkal tanaman pada bagian tanah seperti yang ada di video ini. Nah, ini adalah aplikasi selang drip yang kita gunakan untuk penyiraman dengan menggunakan mesin diesel. Dan air yang untuk menyiram kita ambilkan dari parit
yang mengalir di samping lahan. Sistem penyiraman dengan menggunakan selang drip sangat efektif untuk menyingkat waktu dan menghemat tenaga. Nah, ini adalah tanaman cabai merah keriting. Sahabat tani, ini adalah contoh tanaman yang sudah terserang hama OPT. Maka batangnya tanaman hilang dimakan jangkrik. Maka untuk antisipasi hal tersebut, kita akan spraykan bahan aktif fipronil dengan merek dagang Regen. Dan untuk sahabat tani semuanya juga bisa membeli merek dagang lainnya karena kebetulan kita memiliki Regen. Dan untuk perekat kita gunakan merek dagang Super Sticker. Ini bahan aktif dan agak tidak kelihatan. Super Sticker ini untuk pembasah, perekat, dan perata. Nah, untuk bahan aktif fipronil kita gunakan 1 tutup saja, sudah cukup. 1 tutup ya, 1 tutup dituang, kemudian sudah cukup 1 tutup saja, 1 tutup. Nah, kemudian untuk perekatnya kita kasihkan kurang lebih 2 tutup. Ya, perekat ya agak susah dibuka. Nah, sudah kena. Kita kasih 2 tutup botol atau sekira lebih 20 mili untuk perekat. Wah, agak mantap ini pemberiannya. Jadi saya ulangi, untuk pemberian bahan aktif fipronil atau merek dagang Regen kita berikan sebanyak 10 mili, dan untuk perekatnya kita berikan 20 mili. Kemudian setelah itu larutan kita aduk ya, seperti ini agar merata. Sudah cukup. Dan selanjutnya larutan ini kita tuang ke dalam tangki semprot. Seperti itu. Setelah dituang tangki semprot dan dipenuhi, maka kita akan segera aplikasikan terhadap tanaman cabai merah keriting dengan cara dispray secara merata. Nah, sampai demikian dahulu proses pindah tanam dan cara antisipasi hama OPT. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan tentunya salam tani Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya atau di part 4. Terima kasih.